Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya aku, Delia Ritniliati. Hai. Sebenarnya aku lagi gabut gitu, nggak tahu mau ngapain, jadi aku bikin video aja. Kebetulan aku udah lama juga nggak upload video ya, jadi aku pengen sharing my acne story dan sekalian ngasih tips gimana aku terbebas dari jerawat. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu, terutama kalian yang punya masalah jerawat ya, biar kita lebih sering ketemu lagi ya, lebih sering nontonin video aku yang ngebahas tentang acne story, oke? Jadi guys, aku tuh udah lama banget jerawatan, udah berapa tahun gitu, dan aku sempet berhasil juga ngatasin jerawat aku, dan aku balik lagi jerawatan. Jadi aku mulai jerawatan lagi itu di bulan Februari 2020 ya. Sebenarnya aku tuh udah jerawatan dari tahun-tahun yang lalu gitu, cuma aku sempet bersih dari jerawat, udah sembuh gitu, dan aku balik lagi breakout. Banyak yang ngira kalau aku itu jerawatan karena berhenti dari krim dokter yaitu Natasha Skincare, tapi sebenarnya aku tuh berhenti udah lama banget ya, udah dari Oktober 2019 gitu, dan aku jerawatan lagi tuh 2020 bulan Februari, jadi udah lama banget. Jadi awal aku jerawatan lagi itu aku nyoba skincare baru, terus gak cocok karena kulit aku itu sensitif. Jadi kalau sekalinya gak cocok sama skincare itu bisa manjang jerawatannya gitu. Karena kulit aku itu berminyak, jadi gampang banget komedoan. Jadi komedo aku itu blackhead gitu, jadi komedo hitam, terutama di bagian hidung, pipi, dagu sama jidat itu banyak banget komedo hitamnya. Dan kalau kesumbat itu bikin jerawatan. Nah kalau dulu itu aku sering banget facial ke Natasha Skincare ya, jadi aku rutin facial di sana. Tapi karena aku tuh kayak pengen ngirit gitu biaya ya, jadi aku facial sendiri, dan emang beda sih hasilnya treatment di klinik kecantikan sama facial sendiri. Nah dari pola makan juga aku nggak teratur gitu, karena aku nggak suka sayuran yang berkuah, jadi aku sering makan yang gorengan gitu yang berminyak, terus makanan pedas. Intinya aku nggak ngejaga pola makan, jadi apa yang aku suka aku makan aja. Dan aku juga suka banget makan telur guys, hampir tiap hari aku makan telur, apalagi mie goreng pakai telur pakai cabai, itu enak banget. Selain pola makan, aku juga gak ngatur pola tidur. Jadi aku tuh tiap malam emang begadang terus ya. Jadi kalau aku belum tidur itu aku nonton YouTube, main HP gitu. Pokoknya kalau belum jam 2 malam itu aku belum ngantuk gitu. Pokoknya kebiasaan buruk itu aku lakuin sampai di bulan Juli akhir ya. Dan aku makin sadar gitu, kayak muka aku makin parah, merah-merah kayak radang gitu, beruntusan, komedonya banyak banget, pori-pori jadi gede, jerawat makin banyak. Pokoknya kayak nggak bagus banget deh muka aku, dilihatnya tuh kayak lagi bermasalah banget gitu. Nah dari situ aku mulai mikir ke awal lagi ya, penyebab jerawat aku tuh dari mana, terus kebiasaan aku itu udah bener atau enggak gitu. Jadi dulu tuh aku pernah dikasih tahu sama dokter aku kalau aku tuh ada alergi telur sama harus ngurangin makanan pedas gitu buat jerawatnya. Dan emang bener sih guys, kalau aku makan telur itu pasti besoknya ada jerawat entah 1 atau 2 gitu, dan gede-gede gitu. Tapi kalau misalkan makanan pedas masih masih mending sih. Cuma kalau makanan pedasnya itu terlalu pedas itu suka merah di bagian hidung, terus ada kayak cenat-cenut gitu, dan pasti besoknya jerawatan. Dan jerawatnya itu nggak ada matanya. Tiap hari aku gadang juga ya guys, meskipun aku itu udah tahu kalau gadang itu emang nggak baik buat kesehatan kulit, kesehatan tubuh juga, tapi aku kayak ya udah bodo amat gitu. Kalau kalian tanya ke aku gonta-ganti skincare nggak buat jerawat selama dari bulan Februari sampai ke Juli itu. Jadi aku itu emang nyoba beberapa skincare juga ya, karena aku menyesuaikan kebutuhan kulit aku yang lagi jerawatan. Siapa tahu pakai ini jerawat aku tuh sembuh gitu, terus aja begitu. Dan di bulan Mei itu aku udah pakai skincare Evergreen ya, dan aku juga udah sharing skincare yang aku pakai selama aku ngelawan jerawat-jerawat aku ya di video sebelumnya. Jadi aku bakalan taruh aja linknya di description box kalau kalian pengen nonton. Jadi di bulan Mei itu aku pakai skincare Evergreen yang khusus jerawat, jadi yang warnanya orange itu. Nah sebenarnya aku pakai skincare Evergreen ini tuh kayak cocok aja di kulit aku, kayak jerawat yang udah muncul tuh cepet banget kempesnya. Cuma jerawat aku itu masih suka muncul-muncul gitu, nggak bisa ketahan sama skincare si Evergreen ini. Dari situ aku mulai mau mengubah kebiasaan yang buruk itu, karena aku mikirnya mungkin
nggak cukup cuma skincare buat ngatasin masalah wajah aku. Mungkin kebiasaan dari dalam tubuh aku juga harus dijaga. Jadi aku mencoba menggabungkan skincare sama pola hidup sehat. Setelah aku ngejaga pola makan, pola tidur, terus aku juga rutin pakai skincare. Tapi emang dasarnya aku suka skincareannya, jadi aku nggak pernah skip skincarean. Cuma ya itu dia, pola hidup aku itu kayak agak berantakan ya. Jadi setelah aku benar-benar ngatur semuanya, itu jerawat aku membaik guys, bener-bener sembuh dari jerawat, gak pernah jerawatan lagi kecuali mau PMS itu dalam waktu 2 bulan aja. Untuk pola makan aku cuma mengurangi makan telur sama makan pedas gitu. Dan kalau makan telur itu dalam 2 bulanan aku cuma makan 1 butir telur aja. Itu bener-bener karena tengah malam aku lapar gitu, ya udah aku makan telur. Dan emang iya, itu besoknya jerawatnya muncul gitu. Ya udah dari situ aku bener-bener stop dulu makan telur gitu. Dan untuk makanan pedas juga aku ngurangin banget karena aku suka banget pedas. Jadi aku bener-bener gak yang stop makan pedas gitu guys, tapi aku cuma ngurangin porsi pedasnya. Kayak aku makan cuma 1 cabai gitu. Pokoknya gak bisa ini tuh ya, kalau pecinta pedas itu gak bisa gitu. Terus kalau makan mie itu aku juga ngurangin juga sama kayak telur. Gak pernah makan mie lagi mungkin, tapi baru kemarin deh aku makan mie, tapi nggak apa-apa juga. Dan kalau untuk pola tidur yang biasanya aku tidur jam 2 ya, itu aku harus tidur jam 10 malam atau enggak paling malam jam 11 gitu. Awalnya itu kayak susah banget ya, nggak ngantuk gitu, tapi aku merem-meremin aja dan matiin lampu gitu biar apa ya, biar cepet ngantuk. Terus HP juga nggak dimainin. Terus aku juga udah nggak lagi facial di rumah karena aku ngerasa karena sering facial di rumah pori-pori aku makin kebuka gitu, terus makin cepet berkomedo lagi. Jadi ya udah aku korbanin budget aku buat facial dan treatment lainnya di klinik kecantikan. Oh ya, aku juga ngejaga kebersihan muka aku. Jadi dari dulu aku tuh kalau cuci muka pasti dilapnya pakai tisu, nggak pernah pakai handuk. Meskipun itu handuk untuk wajah ya, coba buat wajah, nggak disatuin sama badan, tapi tetap aja karena kulit aku itu sensitif. Dan kalau handuk itu kalau lembab ya jadi sarang kuman gak sih, karena berjamur gitu. Nah selama aku jerawatan, aku facial di Natasha Skincare ini rutin banget. Jadi 2 minggu sekali aku treatment di sana, mulai dari facial sama sinar blue buat membunuh bakteri penyebab jerawat gitu. Dan itu berlangsung selama 3 kali. Jadi 2 minggu sekali selama 3 kali, ngerti kan? Jadi kalau dihitung-hitung sebulan kurang aku rutin ke Natasha. Kalau kesini sih aku sebulan sekali aja buat facialnya, tapi tetap ya harus rajin facial supaya wajahnya itu bersih dari komedo, karena komedo aku itu penyebab jerawat juga. Alhamdulillah setelah wajah aku tuh dirawat dari luar dan dalam ya, jadi di bulan Agustus akhir itu udah sembuh dari jerawat. Jadi kalau aku jerawatan itu paling mau PMS doang, tapi sebenarnya belum 2 bulan ya, karena Juli akhir gitu. Jadi sebulan setengahan lah guys. Kalau pakai skincare-nya itu sebenarnya udah lama sih guys, udah 4 bulanan gitu, tapi kan nggak dibarengin sama pola hidup juga. Nah setelah aku barengin 2 itu cuma 1 bulanan ya, dari bulan Agustus berarti tuh guys cuma sebulan setengah. Intinya harus sabar sih guys, jangan dikit-dikit pengen ganti skincare lagi gitu, karena mungkin aja kayak aku nih, jadi kebiasaan dari aku sendiri yang belum diubah. Jadi percuma pakai skincare, tapi ada hal lain yang harus aku jaga juga gitu. Dan kalau aku udah sembuh seperti ini, ya udah aku tinggal ngerawat dan menjaga juga. Bukan berarti aku udah sembuh, aku udah bebas makan telur, makan pedas, dan makan gorengan yang berlebihan gitu. Tapi aku harus kayak nahan diri, pokoknya harus ngerem. Bukan berarti aku juga gak boleh lagi makan, tapi aku boleh makan, cuma ngurangin, ngerti kan? Semoga aja aku gak breakout lagi, karena yang mulus itu belum tentu selalu mulus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau menjaga, insya Allah ini kalian bisa lihat wajah aku lebih dekat ya. Wajahku itu udah pori-porinya mengecil banget, udah gak yang gede-gede. Kalau gede-gede itu makin cepet berkomedo, dan bekas jerawat aku juga udah gak terlalu banyak, dan udah nggak merah-merah lagi wajahnya tuh, glowing.
cuma di bagian hidung ini agak berminyak, cuma nggak yang gimana ya, pokoknya kelihatannya bagus saja daripada yang pas aku breakout. Oh ya guys, aku juga ngurangin pakai make up ya. Jadi kalau misalkan aku bener-bener nggak urgent banget atau nggak ada acara, aku nggak make upan. Dan kalau bikin video juga aku milih-milih, kalau videonya nggak harus pakai make up, aku nggak pakai make up. Tapi kalau emang mengharuskan aku pakai make up, aku pakai make up. Karena dari make up juga siapa tahu kan ada kandungan yang nggak cocok di muka terus jadi jerawat, atau misalkan udah nggak apa-apa nih kandungan dari make up, tapi kalau misalkan kita kurang ngebersihinnya itu bisa juga jerawatan. Oke guys, jadi sebenarnya Agnes Story ini kayak menceritakan aku gimana mulai jerawatan sampai aku sembuh ya. Kalau tipsnya itu kalian dengerin aja cerita aku tadi, karena aku gak bisa pilih poin-poinnya, itu menurut aku itu udah jelas semuanya ya. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu skincare aku yang pakai pas jerawatan, kalian bisa nonton video aku sebelumnya ya, linknya ada di description box. Tapi sebenarnya aku tuh udah gak pakai lagi skincarenya karena aku juga menyesuaikan kebutuhan kulit aku, dan aku juga udah kayak ngikutin tips dari dokter juga. Jadi aku sekarang pakai skincare yang buat bekas jerawatnya, karena kebetulan skincare yang aku pakai kemarin itu nggak bisa buat bekas jerawat gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu nih skincare selanjutnya apa yang bakalan aku pakai, ya kalian bisa ngikutin terus aku di Instagram ya, silahkan di follow atau kalian subscribe. Jadi buat kalian yang udah coba-coba skincare dari A, B, C sampai Z ya, tapi nggak ada perubahan buat wajah, coba deh diinget lagi kebiasaan kita, apakah kita udah menjaga kebersihan muka kita, terus apakah pola makan kita udah baik, pola tidur, apa kalian punya alergi juga. Jadi kalian ulik aja sendiri, karena skincare itu emang membantu juga sih, tapi kalau misalkan dari dalamnya masih kurang bagus ya, apa nggak bagus ya, tetap aja kayak bentrok-bentrokan. Oke guys, jadi segitu aja Agnes Story aku, semoga kalian suka dan ngebantu juga ya. Aku doain semoga yang lagi berjuang melawan jerawat bisa sembuh ya, dan pokoknya kalian tetap semangat, jangan minder, jangan dibikin stres, karena stres itu bisa bikin jerawat juga kan. Kalau aku pernah lihat di video orang tuh, kalau kita stres gara-gara jerawat, itu bakteri jerawat itu malah pecah-pecah di dalam dan makin menyebar, jerawatnya makin banyak gitu. Dan jangan lupa juga kalau kalian pengen tahu sharing-sharing aku lebih jauh ya, kalian bisa follow Instagram aku di sini @anuskadrl. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.